Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Hasan dan teman-teman semua. Di sini kami akan membahas mengenai sukuk negara dan obligasi negara sebagai pembiayaan defisit APBN. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri Rizky Nuari, kemudian Salmanda Ruklana, dan Fiana Fialia. Pertama, kita akan mengetahui terlebih dahulu dasar hukum dalam pembiayaan defisit APBN, yaitu ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, selanjutnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, kemudian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, kemudian PMK Nomor 50 Tahun 2008 tentang lelang surat utang negara di pasar perdana, dan PMK Nomor 209 Tahun 2009 tentang lelang pembelian kembali SUN. Lalu untuk yang pertama mengenai jenis-jenis utang pemerintah pusat, ini terdiri dari dua, yaitu dari pinjaman dan surat berharga negara. Untuk pinjaman sendiri ada pinjaman luar negeri atau PLN dan pinjaman dalam negeri. Dan untuk pinjaman luar negeri ada pinjaman yang terdiri untuk kegiatan dan pinjaman program atau tunai. Dan untuk surat berharga negara dibagi menjadi dua, yakni SUN atau surat utang negara tadi dan SBSN atau surat berharga syariah negara. Selanjutnya, jika berdasarkan jatuh temponya, untuk SUN dibagi menjadi obligasi negara dan SPN atau surat perbendaharaan negara. Sedangkan untuk SBSN dibagi menjadi SBSN jangka panjang dan SPNS atau surat perbendaharaan negara syariah. Selanjutnya, jika berdasarkan untuk mata uang, obligasi negara sendiri terbagi menjadi obligasi valuta asing dan rupiah. Sedangkan sukuk negara jangka panjang ada sukuk rupiah dan valuta asing. Selanjutnya, untuk yang baris keempat, berdasarkan jenis kupon, untuk obligasi negara valuta asing dibedakan menjadi samurai bond, biasanya menggunakan Japan Yen, dan global bond, biasanya menggunakan US dollar ataupun euro, dan bersifat variable rate reguler. Dari yang saya tahu, diterbitkan secara kuarter atau 3 bulan sekali. Untuk obligasi negara rupiah dibedakan menjadi variable rate dan fixed rate. Dan untuk fixed rate ada yang bersifat tradable dan non-tradable. Dan untuk yang tradable bersifat fixed rate reguler ini dikelola oleh ORI, dan yang non-tradable dikelola oleh SBR. Selanjutnya untuk bagian sukuk, berdasarkan jenis kupon, untuk sukuk rupiah ada berupa fixed rate dan bersifat tradable yang dikelola oleh sukuk negara retail dan sukuk negara tabungan. Next. Selanjutnya, kita akan mengetahui apa pengertian dari surat berharga negara ini. Jadi, surat berharga negara atau yang disingkat SBN adalah surat berharga yang diterbitkan pemerintah untuk membiayai anggaran negara dan bisa menjadi instrumen investasi bagi investor karena bisa memberikan imbal hasil atau keuntungan. Jadi tadi kan SBN ini termasuk di dalamnya itu sukuk negara dan obligasi negara yang nantinya itu akan menjadi instrumen utama dalam pembiayaan APBN, pembiayaan pembangunan proyek pemerintah, serta untuk mengoptimalkan penggunaan BUMN. Kemudian obligasi negara. Yang pertama itu pengertian obligasi negara. Jadi obligasi negara atau pemerintah adalah obligasi dalam bentuk surat utang negara atau yang disingkat SUN yang diterbitkan oleh pemerintah RI. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 Pasal 1, SUN adalah surat berharga yang berupa
surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya. Adapun tujuan penerbitan obligasi negara yang pertama itu adalah untuk membiayai defisit negara. Selanjutnya untuk menutup kekurangan kas jangka pendek. Jadi kekurangan kas jangka pendek ini itu disebabkan oleh ketidaksesuaian antara arus kas dan pengeluaran dari rekening kas negara dalam waktu 1 tahun. Dan yang ketiga untuk mengelola portofolio utang negara. Selanjutnya, manfaat dari penerbitan SUN sendiri adalah yang pertama sebagai instrumen fiskal. SUN ini diharapkan dapat menggali potensi sumber pembiayaan APBN yang lebih besar dari investor pasar modal. Yang kedua, sebagai instrumen investasi. SUN menyediakan alternatif investasi yang relatif bebas risiko gagal bayar dan memberikan peluang bagi investor dan pelaku industri. Dan yang ketiga, sebagai instrumen pasar uang. SUN dapat memperkuat stabilitas sistem keuangan dan dapat digunakan sebagai acuan atau benchmark bagi penentu nilai instrumen keuangan lainnya. Yang selanjutnya yaitu kelebihan surat utang negara. Yang pertama ada risiko rendah. Investasi obligasi pemerintah melalui SPN relatif aman karena tidak ada risiko gagal bayar. Pemerintah akan menjamin pengembalian 100% dana awal setiap pemegang obligasi melalui payung undang-undang. Kelebihan yang kedua yaitu mendapat imbal hasil. Investor akan mendapatkan imbal hasil melalui pembayaran kupon. Imbalan berupa kupon ini akan diterima setiap bulan dengan pencairan berkala seperti setiap 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan dengan rate yang berbeda. Kelebihan yang ketiga yaitu mendapatkan capital gain. Bila merasa kurang puas dengan hanya mengharapkan pendapatan tetap melalui pembayaran kupon, maka dapat melakukan transaksi jual beli di pasar obligasi. Selanjutnya itu sukuk negara. Jadi istilah suku itu sebenarnya berasal dari bahasa Arab yang merupakan jamak dari kata sa yang berarti dokumen atau sertifikat. Nah, menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2008, sukuk negara adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset sukuk negara, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Kemudian ada pun tujuan penerbitan sukuk yang utama itu adalah untuk membiayai anggaran pendapatan dan belanja negara, termasuk di dalam itu membiayai pembangunan proyek. Nah, contoh proyeknya itu proyek dalam sektor energi, telekomunikasi, perhubungan, pertanian, industri, manufaktur, dan perumahan rakyat. Selanjutnya, manfaat penerbitan sukuk sebenarnya tidak jauh beda dengan SUN tadi. Yang pertama, sebagai alternatif pembiayaan defisit APBN selain SUN, dan alternatif investasi bagi investor yang ingin dananya dikelola secara syar'i. Dan yang kedua, dapat memperkaya efek syariah yang diperdagangkan di pasar modal syariah, sehingga dapat mengembangkan, memperkuat, dan meningkatkan peran sistem keuangan berbasis syariah di dalam negeri. Dan yang terakhir, sukuk negara dapat membiayai pembangunan proyek infrastruktur, serta mengoptimalkan pemanfaatan BUMN. Untuk yang kelebihan sukuk, yang pertama itu pokok dan imbalan dijamin oleh negara. Yang kedua, tingkat imbalan kompetitif lebih tinggi dari rata-rata tingkat bunga deposito bank BUMN. Dan yang ketiga yaitu imbalan dibayar tiap bulan. Mekanisme penerbitan SBN. Jadi mekanisme penerbitan SBN itu melalui dua pasar, yaitu pasar perdana dan pasar sekunder. Melalui pasar perdana itu nantinya pemerintah akan menjual SBN secara langsung kepada masyarakat. Nah, melalui pasar perdana, SBN nanti diterbitkan dengan cara lelang ataupun non-lelang. SBN yang melalui lelang contohnya itu SPN, on fixed rate, on VR, SPNS, Ijarah Fixed Rate, Project Based Suku. Sedangkan SBN yang melalui non-lelang itu dibagi menjadi dua lagi, yaitu private placement, yang contohnya itu Sukuk Dana Haji Indonesia, penempatan dana haji, dan dana abadi umat.
Dan untuk yang book building, contohnya itu ORI, Sunpalas, Suku Negara, Retail, dan Global Sukuk. Nah, kalau melalui pasar sekunder itu nanti di sini pemerintah nantinya dapat membeli kembali SBN dari masyarakat. Nah, selanjutnya itu ada perbedaan sukuk dan obligasi. Yang pertama dilihat melalui underlying asetnya. Untuk sukuk ini memerlukan underlying aset untuk dasar penerbitan, sedangkan obligasi ini tidak perlu. Kemudian yang kedua dilihat dari sifat instrumennya. Sukuk ini terdapat sertifikat kepemilikan atau pernyataan atas suatu aset, sedangkan obligasi terdapat instrumen pengakuan utang. Perbedaan yang ketiga yaitu penghasilan. Di suku ini terdapat imbalan bagi hasil dan margin, sedangkan obligasi terdapat bunga atau kupon dan capital gain. Perbedaan selanjutnya yaitu jangka waktu. Untuk suku, jangka waktunya itu pendek dan menengah. Kalau obligasi, dia jangka waktunya itu menengah dan panjang. Perbedaan yang keempat yaitu penggunaan hasil penerbitan. Untuk suku itu harus sesuai dengan syariah, sedangkan obligasi ini bebas, tetapi sesuai dengan ketentuan dan masa berlakunya, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002. Perbedaan yang terakhir, terdapat pihak yang terkait. Untuk suku, pihaknya itu obligator, investor, SPV, dan terus di obligasi, pihak yang terkaitnya itu obligator dan investor. Nah, dalam perkembangannya dari tahun 2015 sampai 2019, defisit anggaran ini cenderung menurun. Namun pada tahun 2020, seiring dengan langkah extraordinary yang diambil oleh pemerintah, defisit diperkirakan akan naik tajam menjadi sebesar 6,34%. Pada tahun 2021, defisit diupayakan pada kisaran 5,70% pada PDB. Nah, untuk mengupayakan defisitnya pada 5,70% ini, maka pada tahun 2023 defisit kembali pada level maksimal 3% terhadap PDB. Untuk membiayai defisit APBN, pemerintah melakukan pembiayaan anggaran dari pembiayaan utang, pembiayaan investasi, pemberian pinjaman, kewajiban penjaminan, dan pembiayaan lainnya. Nah, dalam tabel proporsi berikut, pembiayaan utang ini merupakan paling besar dari pembiayaan anggaran yang lain, dan di tahun 2021 pembiayaan utang ini direncanakan sebesar 1.177,4 triliun rupiah agar dapat mencapai defisit pada tahun 2021 yaitu 5,7%. Nah, pembiayaan utang tersebut berupa penerbitan SBN dan pinjaman. Nah, pembiayaan utang yang bersumber dari SBN dalam APBN tahun 2021 ini direncanakan sebesar 1.207,3 triliun rupiah atau naik 2,9% jika dibandingkan dengan outlook tahun 2020 sebesar 1.173,7 triliun. Nah, upaya pemenuhan target pembiayaan utang ini melalui penerbitan SBN tahun 2021 akan dilakukan pemerintah dengan memprioritaskan instrumen SBN dalam mata uang rupiah. Nah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila dari teman-teman ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Izin bertanya. Ya, silahkan pulang. Mau nanya kalau itu resiko apa aja yang bisa muncul ketika kita berinvestasi di sukuk dan obligasi? Ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kita tampung terlebih dahulu. Selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Izin bertanya. Ya, silahkan Tasya. Tadi kan sudah dijelaskan ya, beberapa jenis obligasi itu ada SUN, kemudian ada ORI. Nah, yang ingin saya tanyakan sebenarnya apa sih yang menjadi perbedaan antara SUN dengan ORI tersebut? Terima kasih. Ya, terima kasih. Kita tampung terlebih dahulu. Selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Izin bertanya. Ya, silakan Tan Riko. Terkait SUN,
Bagaimana potensi permintaan SUN oleh investor domestik maupun luar negeri saat ini? Ya, baik, terima kasih. Mungkin cukup 3 pertanyaan saja dan izinkan kami untuk berdiskusi terlebih dahulu. Mohon izin untuk waktunya. Terima kasih. Baik, izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Gulam. Pertanyaannya tadi yaitu risiko apa yang muncul ketika berinvestasi di sukuk dan obligasi. Nah, untuk risiko investasi di sukuk itu yaitu terdapat risiko pasar, risiko operasional, dan risiko kredit. Untuk risiko pasar ini disebabkan oleh perubahan nilai faedah pasaran modal yang dikaitkan dengan pengelolaan kredit. Dan risiko operasional itu disebabkan adanya risiko kegagalan pembayaran kupon dan pelunasan aset. Untuk risiko kredit itu terjadi apabila salah satu pihak yang terlibat dalam kontrak gagal menyelesaikan kontrak. Dan untuk risiko investasi di obligasi itu terdapat risiko tingkat bunga, nilai tukar, dan pembiayaan kembali. Untuk risiko tingkat bunga itu akibat dari volatilitas tingkat bunga yang menyesuaikan suku bunga acuan. Untuk risiko nilai tukar itu timbul akibat dari fluktuasi nilai tukar mata uang. Dan risiko yang terakhir yaitu risiko pembiayaan kembali, itu potensi naiknya tingkat biaya utang pada saat melakukan pembiayaan kembali. Nah, apakah sudah menjawab pertanyaan dari Saudara Gulam? Makasih, Kiana. Ya, baik, terima kasih. Baik, jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Tanriko. Jadi tadi itu pertanyaannya kan bagaimana permintaan sukuk negara oleh investor domestik maupun luar negeri saat ini kan. Jadi permintaan terhadap sukuk negara oleh investor domestik dan luar negeri itu diperkirakan sangat tinggi. Alasannya itu yang pertama itu tingginya peningkatan jumlah lembaga keuangan syariah. Kemudian market share produk syariah dibandingkan produk konvensional relatif masih sangat kecil. Terus tingginya kecenderungan negara-negara berpenduduk minoritas muslim untuk mengadopsi konsep keuangan syariah. Dan banyaknya investor konvensional menggunakan instrumen keuangan berbasis syariah sebagai salah satu pilihan investasi. Dan kemudian itu saat ini Indonesia itu peringkat kreditnya terus meningkat. Sekian, apakah jawabannya menjawab pertanyaan dari Saudara Enrico? Sudah menjawab. Terima kasih. Baiklah, untuk yang terakhir adalah pertanyaan dari Tasya tadi mengenai perbedaan mendasar antara SUN dan ORI. Sebenarnya kalau dilihat dari tujuannya, antara SUN dan ORI itu sama-sama bertujuan untuk membiayai defisit ya.
Cuman kalau ori ini diterbitkan dengan nominal yang lebih kecil. Nah, produk Sun ini biasanya lebih menyasar investor menengah sampai besar, hingga berskala institusi seperti itu, baik yang domestik maupun luar negeri. Dan setahu saya minimal nominalnya untuk satu seri saja itu sampai 10 miliar. Sedangkan ORE itu diperuntukkan untuk WNI dan minimal pembeliannya hanya 5 juta saja. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apakah cukup menjawab pertanyaannya? Sudah menjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih Bapak dan teman-teman atas waktunya. Sekian yang kelompok kami dapat sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih plus untuk kelompok 10. Baik, terima kasih atas presentasinya. Kita ngomong masalah utang, slide-nya udah saya kasih, kalian bisa baca banyak hal teknis yang nanti bisa kalian baca di sana. Dan tadi saya sampaikan kalian bisa mengimajinasikan, dan terus terang kalau masalah utang ini saya sendiri juga belum pernah tahu secara detail aplikasinya ya. Kalau Sakti, SPAN pernah, kalau ini adanya di Direktorat Jenderal Pengelolaan Risiko dan spesifik sekali, maka saya juga kepada kalian saya juga sifatnya memang mengimajinasikan seperti apa aplikasi mereka. Nah, jadi itu. Karena memang spesifik. Tapi saya punya gambaran kenapa? Karena saya dulu berpengalaman untuk membayar tagihan-tagihan yang sumber dananya dari pinjaman. Sehingga data-data apa yang di-entry dalam konteks aplikasi, saya sudah bisa bayangkan, oh data loan-nya itu apa saja di-entry, lendernya siapa, nomor loan-nya, kategorinya, dan sebagainya, itu semuanya sudah bisa saya bayangkan itu ya, ketika nanti melihat aplikasinya, oh seperti ini. Ya, jadi itu. Oke. Kita bicara utang. Kalian boleh juga nanya nanti terkait dengan utang juga. Yang tadi juga sudah ada pertanyaan-pertanyaan, sedikit nanti saya luruskan ketika ketemu di slide itu ya. Slide tentang yang dibahas terkait dengan pertanyaan-pertanyaan tadi. Oke, pertanyaannya pertama adalah, mengapa negara utang? Kan itu. Apakah utang itu sesuatu yang aib atau tabu? Ya. Jadi itu, kalau kita ngomong utang, kalau kita hanya ngomong utang ya, kalau kita hanya ngomong utang. Nah, apakah negara-negara maju juga nggak punya utang? Ada yang tahu nggak? Utangnya negara-negara maju itu berapa banyak? Amerika utangnya berapa? Jepang utangnya berapa? Utang Jepang, utang Amerika itu jauh lebih besar daripada negara kita kalau dibandingkan dengan rasio PDB-nya. Jepang itu hampir 60%, bahkan Amerika itu lebih dari 60% dari PDB-nya itu utangnya itu. Jadi mereka itu punya utang yang lumayan gede juga. Makanya kemarin itu ketika terjadi krisis Amerika Cina itu sempat khawatir juga kan, apalagi dengan corona yang menyerang ke seluruh dunia. Utang mereka bertambah. Cuman yang menjadi keuntungan bagi Amerika, karena dia bisa nyetak dolar berapapun, itu aja. Mau narik-narik, mau ngeluarin. Dengan ketentuan yang berbeda dengan era 2000-an. Sebelum era 2000, ketika negara itu menyetak uang, itu harus ada jaminan yang berupa logam mulia atau emas. Nah, sekarang kan sudah enggak. Itu ada faktanya, secara internasional sudah dihilangkan kewajiban harus menyimpan deposit dalam bentuk emas. Kalau sekarang udah enggak. Dan ini jadi masalah. Kemudian masalah ekonomi yang muncul di era 90-an,
Sampai kapanpun kayaknya. Nah, kembali lagi, mengapa negara utang? Ada bisa jawab nggak? Kalau negara kita kenapa utang? Apa kira-kira? Ada yang mau jawab? Kenapa negara kita utang? Untuk nutup apa utang kita? Untuk menutup defisit, Pak. Menutup defisit. Pertanyaan berikutnya, kenapa kita defisit? Penerimaannya kurang. Pendapatan lebih kecil daripada Pengeluaran. ya. Kenapa belanja kita kok lebih besar daripada pendapatan? Kenapa nggak menyesuaikan dengan pendapatan saja? Kalau misalnya menyesuaikan sama pendapatan, Pak, bakalan banyak ya kebutuhan-kebutuhan yang nggak bisa dipenuhi, Pak. Lah ya, kenapa kebutuhannya nggak menyesuaikan pendapatan aja? Izin, Pak. Karena Indonesia negara berkembang, jadi butuh proses infrastruktur yang lebih cepat, lebih maju, Pak. Yang mana itu butuh biaya yang lebih besar. Jadi kalau kita mengandalkan hanya dari pendapatan, mungkin Indonesia akan lama maju-majunya dan bahkan akan lebih tertinggal dari negara-negara lainnya, Pak. Oke, oh, bagus. Jadi, kalau kita berbicara kenapa sih kok kita utang, hampir seluruh negara berkembang itu pasti untuk mengejar pembangunannya, itu biayanya akan lebih besar dibandingkan dengan pendapatan. Kalau kita analogikan, ibaratnya kalau kalian ada yang sudah pengen rencana nikah nggak setelah lulus? Ada nggak? Nggak ada. Yang senyum-senyum tuh, Daru tuh senyum-senyum tuh. Belum ada, Pak. Cari pasangan aja belum kok, Pak. Oh, Pelan-pelan gitu. aja. Iya. Oh gitu, masa sih cari pasangan aja belum? Belum, Pak. Aduh. Nah, misalnya, mungkin ini yang kalian bayangkan gitu. Mengapa kok nggak nanti setelah itu belum pengen nikah gitu ya? Ketika sudah menikah nanti atau mungkin ketika udah lulus punya uang, mau dipakai apa uang ini? Kebutuhannya pasti pikirannya udah beda. Kecuali kalau kalian pikirannya mau seneng-seneng aja, nggak mikir ke depan gitu ya. Pikiran jangka pendek. Terima gaji yang penting bisa untuk seneng-seneng gitu ya. Tapi kalau Tesya nanti misalnya pengen membangun keluarga gitu ya Tesya ya, kira-kira pasti kan mikir kan, nanti aku akan tinggal di mana, gitu nggak Tesya? Iya, Pak. Akan tinggal di mana, rumahnya di mana, gajiku berapa, apalagi penempatannya nggak di Kementerian Keuangan gitu ya. Udah pada ngeluh aja tuh nanti kan, nggak ada Kementerian Keuangan, gajinya kecil, waduh gimana, mau tinggal di mana ya, mau beli rumah, harga rumah udah selangit, gitu ya. Kalau nunggu nabung, kapan bisa beli rumahnya? Nah, dalam situasi seperti itu, ada beberapa pilihan dan tawaran biasanya. Nih, beli rumah pakai kredit gitu ya. Cukup hanya mendeposit, bukan nitipkan SK-nya ke bank gitu misalnya kan. Jadi SK-nya biar aman, ditaruh di bank selama 15 tahun, selama 10 tahun gitu ya. SK PNS-nya nanti kayak gitu. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan defisit, mau nggak mau, ketika kalian beli rumah, sementara gaji kalian dan tabungan kalian, totalnya misalnya 30 juta, untuk uang muka 20 juta, nanti gajinya untuk nyicil, mampunya misalnya 2 juta, sehingga cicilan rumahnya nanti 20 tahun, ya. Berarti kan defisit kan, ketika kalian beli rumah. Akhirnya apa? Nyari pinjaman. Nah, filosofi negara juga sama. Ketika negara ini sedang berkembang, pasti dibutuhkan banyak hal, termasuk infrastruktur, pembangunan, di mana ini kan prosesnya peralihan dari negara yang ya kalau dibilang negara yang kira-kira masih dalam kondisi
pembangunan menuju ke lebih modern, kan? Sehingga dibutuhkan infrastruktur, kemudian SDM, kualitas SDM yang bagus. Nah, di sini diperlukan investasi pembangunan dengan biaya yang cukup tinggi. Nah, oleh karena itu di sini jadilah defisit. Gimana cara nutup defisitnya? Mau nggak mau, ya utang kan gitu kan. Tidak ada pilihan lagi. Nah, untuk negara-negara lain yang sudah mapan, utang juga mungkin dilakukan, tetapi utangnya untuk apa? Uang kalian sudah cukup, tapi kalian masih punya bisnis lagi. Akhirnya apa? Dihitung-hitung, pengen bisnis, kemudian kerjasama dengan temannya bikin angkringan misalnya. Modalnya 10 juta. Wah, uang harian sih udah cukup. Nah, ini aku punya uang surplusnya ada sekitar 1 juta lah. 1 juta ini kayaknya bisa deh kalau mau nabung dikit-dikit atau ikut modal membuat angkringan gitu. Tapi masih kurang karena perlu 10 juta. Akhirnya utang. Utangnya untuk apa? Untuk investasi yang bisa langsung berdampak kepada pendapatan. Nah, jadi kira-kira begitu filosofi utang itu. Nah, pertanyaannya berikutnya adalah bagaimana kalau kalian dulu di materi HKN ada istilah keseimbangan primer. Ketika keseimbangan primernya itu masih negatif, berarti kan terjadi apa? Gali lubang, tutup lubang. Ya kan? Utang untuk bayar utang. Utang untuk nutup pokok utang. Kalau negatif keseimbangan primernya, utang juga digunakan untuk bayar bunga utang. Dan ini yang terjadi di negara kita juga. Nah, bagaimana kita melakukan utang diantaranya juga untuk membayar bunga utangnya juga. Oh, kenapa sih kok nggak bisa? Kan kalau di sektor private kan orang pinjam kemudian investasi itu selalu ada keuntungan. Negara gimana? Negara tidak semuanya bisa menghasilkan keuntungan yang bisa diukur dengan uang secara langsung. Misalnya, kalau negara membangun gedung sekolah, nggak bisa dihitung, wah untungnya gedung sekolah sekian nih, banyak murid, banyak untungnya. Nggak bisa seperti itu. Karena itu peran pemerintah dalam konteks bagaimana menyediakan layanan publik. Ketika pemerintah membangun jalan tol, nggak bisa kemudian, membangun jalan ya, bukan jalan tol, jalan untuk masyarakat, nggak bisa kemudian, ini hasilnya sekian, yang lewat jalan ini harus bayar. Nggak bisa begitu juga, karena itu layanan publik. Nggak ada untung yang secara langsung di situ. Nah, harapannya nanti kan multiplier efeknya di mana? Di sisi pendapatan negara. Ada perpajakan. Kalau dengan membangun jalan, kalau dengan membangun sekolah, masyarakat makin pinter, penghasilannya makin tinggi, belanjanya makin banyak, otomatis kan terjadi peningkatan produksi barang dan jasa, disitulah PDB-nya menjadi meningkat. Dan ketika PDB-nya meningkat, penghasilannya makin tinggi, pajak yang diterima juga makin banyak juga. Itu multiplier efek berputarnya seperti itu. Jadi, kalau kita berbicara mengapa utang dan mengapa negara ini kemudian harus tidak bisa seperti sektor private yang menghasilkan uang dan bisa langsung menghasilkan uang dan bisa digunakan untuk bayar utang, ya itu salah satu alasannya. Karena negara ini memang memberikan fasilitas atau memberikan layanan publik yang kita sebut dengan public good kalau di ekonomi pembangunan. Jadi materi ekonomi pembangunan seperti itu. Ya. Nah, ini terkait dengan mengapa negara berutang. Bagaimana pengelolaannya? Ini yang kita bicarakan. Oke, dasar hukum saya kalian baca sendiri. Nah, ini tadi ya. Kalau definisi kalian bisa baca seperti apa definisinya. Nah, harus diingat
Kalau nanti ada ujian, ya boleh salah, nggak boleh bolak-balik. Dalam konteks pengelolaan utang, Menteri Keuangan sebagai BUN di sini akan menunjuk pejabat yang diberi kuasa ya atas nama Menteri Keuangan untuk mengadakan utang negara atau menerima hibah yang berasal dari dalam negeri atau dari luar negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Siapakah pejabat ini? Dirjen PPPR gitu ya. Ini yang mengelola utang, ya menghitung. Jadi semuanya mereka. Nah, yang kedua, ketika bicara terkait dengan utang, karena utang ini ada pembatasan juga untuk pemerintah daerah terutama, maka utang yang dilakukan pemerintah pusat itu bisa diterus pinjamkan atau yang sering kita dengar istilah penerusan pinjaman, ya, penerusan pinjaman. Nah, biaya-biaya yang timbul, ini biaya apa sih? Banyak biayanya utang itu, komitmen fee ada, kemudian bunga ada di situ. Ini dibebankan ke anggaran belanja negara. Intinya adalah negara boleh utang. Negara boleh utang. Ini tadi sudah kalian pelajari. Bagaimana kebijakannya kalau kita bicara terkait dengan utang? Ini materi ini juga sudah pernah kalian dapatkan di HKN. Tidak ada agenda politik yang dibersyaratkan oleh para kreditornya. Ya, secara eksplisit ya, nggak boleh ada. Kalau implisit ya pasti ada. Namanya juga orang ngasih pinjaman, ada aja di situ kan. Persyaratannya lunak, jangka panjang dan biayanya relatif ringan, terutama dari multilateral dan kredit atau bilateral. Ya, ada G2G misalnya. Kalau kalian dengar mungkin kemarin-kemarin dengar ya Pak Jokowi jadi pimpinan di G20 ya. Menurut kalian G20 itu ngapain? Yang G20 yang nanti akan diselenggarakan di Bali tahun ini atau tahun depan ya? Tahun ini kayaknya ya. Pertemuan itu ibaratnya kalau orang itu nongkrong-nongkrong, ngobrol-ngobrol, lu punya pinjaman, lu punya duit nggak? Coba deh investasi di tempat gua gitu kan. Kira-kira gitu. Kalau kita bicara pertemuan-pertemuan kenegaraan, terutama berbicara tentang ekonomi, jadi antaranya ngomong itu, kita punya ini loh, punya program kayak gini-gini nih, mau investasi nggak? Investasi dong. Nah, itu yang dibicarakan di sana. Ya kalau bahasa pasarnya, bahasa jalanannya, nongkrong-nongkrong, kongkong-kongkong, para pimpinan negara, ngobrolin, yuk kalau mau investasi tempat saya nih, saya punya program, punya agenda, ini silakan. Kita bicarakan bentuknya seperti apa. Itu yang soalnya multilateral. Kalau G2G ya sifatnya antar satu negara dengan negara yang lain. Negara kita dengan Jepang khusus misalnya. Jepang misalnya dengan JICA-nya itu bilateral ya. Indonesia dengan Jepang, Indonesia dengan Cina, Indonesia dengan beberapa negara di Eropa, bukan Uni Eropanya ya. Tambahan pinjaman luar negeri neto dianggarkan negatif sejak 2004. Artinya, jumlah pembayaran kembali utang dianggarkan lebih besar dibandingkan dengan jumlah penarikan pinjaman luar negeri. Artinya apa? Kita banyakkan bayar utang, nggak utang lagi. Ya. Kita jangan utang lagi, tapi istilahnya memperkecil utang lah, banyakin bayarnya, nutup utangnya, dan sampai kemudian tahun 2007-2008 kita bebas dari, kita sudah bisa meminimalisir pinjaman, terutama lepas dari IMF ketika itu. Ya. Bentar. Mengutamakan penerbitan SBN di pasar dalam negeri, ya, membuka akses sumber pembiayaan di pasar internasional, global bond, global sukuk, yang kemarin kayak penanganan COVID itu kan kita terbitkan global bond ya,
sampai 50 tahun itu. Samurai bond ini terkait dengan bond yang sifatnya terkait dengan beberapa program yang denominasinya pakai yen. Nah, ini intinya kita mencoba untuk membuat kebijakan pengelolaan utang kita itu lebih mandiri, ya, lebih mandiri. Ya. Bagaimana terkait dengan debt management dan manajemen utang kita? Intinya kembali lagi beberapa teori ketika dulu kita berada di bawah pengendalian atau pengawasan IMF, ya, ada beberapa hal yang dirumuskan dalam strategi pengelolaan utang ini. Jadi kalau kita berbicara terkait dengan strateginya seperti apa, ya bagaimana istilahnya, kalau ini kan sifatnya itu ya, bagaimana memperbanyak, artinya kalaupun kita nambah utang, tapi kita harus berbasiskan kepada risiko yang meminimalisir risiko. Ya. Kemudian juga kita harus memperhatikan dan bisa memanage antara biaya dan risiko. Nah, ini kan seperti itu. Ya, risiko di sini bisa macam-macam ya. Risiko kegagalan, kemudian risiko misalnya pengelolaan utang yang kurang bagus, risiko terkait dengan situasi keamanan, ya, karena memang IMF ketika itu dan World Bank ketika turun di era 98 itu kan memang kondisi ekonomi dunia juga lagi kacau gitu kan. Kemudian menjamin atau menjaga atau memelihara ataupun membangun efisiensi dari pasar utang domestik. Nah, ini bagaimana pasar utang domestik ini lebih diutamakan daripada global. Kasus Jepang kenapa utangnya banyak masih aman? Karena yang kuat di sana pasar domestiknya. Kalau kita lempar ke global bond lagi, yaitu nanti orang luar lagi yang menikmati. Ya. Nah, berikutnya bagaimana istilahnya kalau kita berbicara memastikan bahwa manajemen utang kita ini bisa mencapai tujuan yang kita harapkan. Nah, ini harus kita coba kita coba untuk mencari bagaimana caranya kita bisa menghasilkan atau mencapai tujuan dari utang negara ini. Tujuannya apa sih? Untuk perbaikan ekonomi, untuk infrastruktur, untuk meningkatkan kesejahteraan. Nah, ini menjadi hal yang menjadi diperhatikan, ya, konsen kita ketika kita mengelola atau memanage utang. Nah, di negara kita dan negara lain pada umumnya ya, terutama negara berkembang, ketika bicara utang ini dijadikan sebagai salah satu instrumen fiskal. Di samping instrumen fiskal ada instrumen investasi. Ya. Kemudian memang instrumen pasar keuangan dan juga instrumen operasi pasar moneter. Instrumen fiskal seperti apa? Ya tadi kalau kita kurang duit dari belanja, ya nyari dari utang. Instrumen investasi seperti apa? Kalau kita ingin membangun gedung, kalau ingin membangun jalan, diantaranya juga dengan utang. Instrumen pasar keuangan, ya kita akan pasarkan utang-utang kita itu melalui pasar keuangan yang ada di pasar modal, termasuk juga instrumen operasi pasar moneter. Gitu ya. Nah, karena memang utang ini harus kita kelola dengan baik, menyangkut harkat hajat hidup orang banyak dan juga jangka panjang, maka ini menjadi tantangan bagi kita untuk bisa mengelola dengan sebaik mungkin. Jangan sampai tadi ya kalau ada pertanyaan risikonya seperti apa, jangan sampai nanti ketika jatuh tempo, kita nggak bisa bayar utang. Ketika sudah waktunya bayar pokok pinjaman, kita nggak bisa membalikan. Ya, kita nggak bisa membalikan. Nah, ini kan menjadi masalah.
yang harus kita selesaikan gitu ya, yang harus kita selesaikan. Jangan sampai nanti ketika kita waktunya bayar kupon nggak bisa, waktunya bayar pokok nggak bisa, dan memang yang terjadi akhirnya utang lagi, gitu ya, utang lagi. Ini prinsip-prinsip akuntansi utang publik ini juga dari IMF ya, dari IMF. Yang pertama residence, kewilayahan. Berdasarkan standarisasi internasional, residensi tidak didasarkan pada kriteria status nasional atau hukum, meskipun serupa dengan konsep residen yang digunakan di banyak negara untuk mengendalikan pertukaran, pajak, dan tujuan lainnya. Artinya apa di sini? Kalau kita berbicara terkait dengan utang ini kira-kira hanya akan kita dapatkan dari dalam atau dari luar. Nah, ini nggak ada batasan wilayah sudah. Ya. Nggak ada batasan wilayah, ya. Kemudian currency-nya, terkait dengan currency ini harus kita rumuskan berbasis currency apa. Misalnya kita tetapkan selama ini dolar, euro, yen, dan terakhir kita masuk ke yuan gitu kan. Ini seperti apa? Harus ada penetapannya agar nanti dalam konteks pengembaliannya nanti juga clear dan sudah jelas. Time of recording, waktu pencatatan, berdasarkan pada bunga akrual yang belum dibayarkan. Kemudian arrears juga, tunggakan-tunggakan nanti seperti apa kalau terjadi tunggakan. Kemudian terkait dengan penilaian, valuation-nya, ada beberapa instrumen yang dilakukan, ada instrumen yang tidak berdagangkan dan ada yang diperdagangkan. Kayak tadi misalnya nanti kita bicara ada SBN kita yang bisa diperdagangkan di pasar sekunder dan ada yang nggak bisa diperdagangkan di pasar sekunder. Maturity, jatuh tempo, ini juga harus dikendalikan. Kayak misalnya tadi saya sampaikan global bond dalam langkah COVID kemarin itu sampai ke 50 tahun itu. Kalian bisa buka websitenya DJPPR, maturity, tingkat maturity utang kita seperti apa. Yang pada jatuh tempo ini kapan ini kan? Dan itu kan harus di-manage dengan sebaik mungkin. Konsolidasi, di mana konsolidasi antar entitas, antar unit yang terkait dengan pengelolaan utang ini. Ada DJPB, ada DJPPR, ada DJA, yang harus saling terkait. Bagaimana struktur organisasi pengelola utang di DJPPR? Ya. Di DJPPR ada beberapa eselon 2-nya, ada Direktorat Pinjaman dan Hibah, Direktorat SUN, Direktorat Pembiayaan Syariah. Ini sebagai front office karena nanti dari sinilah data-data awal akan di-entry, ya, di-entry untuk mengetahui pinjaman ataupun utang ataupun surat utang yang akan kita terbitkan. Kemudian ada Direktorat PRKN, Direktorat PDPPI, ini pengolahan data. Kemudian Direktorat Strategi Portofolio dan Pembiayaan di middle office-nya yang nanti akan menganalisa berapa sih kebutuhan utang kita dan mau pakai apa. Itu adanya di Direktorat Portofolio dan Pembiayaan. Ya. Kemudian ada Direktorat Evaluasi Akuntansi dan Settlement. Ini back office-nya yang untuk terkait dengan pelaporan-pelaporan di situ, berapa sisa utang kita, bagaimana settlement-nya, itu ada di Direktorat Evaluasi Akuntansi dan Settlement di sini. Bagaimana infrastruktur pendukung transaksi utang?
aplikasi yang sudah digunakan sejak tahun 80-an yaitu aplikasi DMFAS. Jadi kalau bacanya DMFAS ya teman-teman ya. Debt Management and Financial Analysis System. Yang ini digunakan untuk menatausahakan data utang, settlement-nya, kemudian reporting dan accounting-nya ada di situ. Kemudian ada DSS, Decision Support System, aplikasi yang digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam hal ditetapkan kebijakan untuk melakukan issuance atau buyback dan debt switch, ya. Apakah mau menerbitkan, mengeluarkan surat utang atau membeli lagi, membeli kembali surat utang yang ada di pasar, ya, gitu. Nah, itu bukan hal yang mudah, ya. Bukan yang mudah ya, gitu ya. Kayak misalnya nih, hari ini ada surat utang yang harusnya di buyback enggak nih? Harusnya ada surat utang yang jatuh tempo enggak nih? Uangnya dari mana? Ada enggak? Nah, ini adanya di sini nih, di SSS itu tuh. Kemudian BI SSSS ya, Bank Indonesia Skyplus Securities Settlement System. Sarana transaksi dengan Bank Indonesia, termasuk penatausahaannya dan penatausahaan surat berharga secara elektronik yang terhubung langsung dengan peserta, penyelenggara, dan sistem BI RTJS. Itu. Ya. Jadi, ini terkait dengan bagaimana mekanisme kalau misalnya nanti ada pembelian surat utang ya dari penyelenggara seperti apa. Ya, penyelenggaranya misalnya brokernya nanti ya, kalau kita bicara terkait dengan lembaga yang menjual surat utang itu sendiri ya. Kemudian RTJS, BRTJS ini terkait dengan bagaimana pemindahbukuan uang melalui mekanisme BI, kemudian SPAN, ada SASPEM juga, kemudian ada MOFIS, Ministry of Finance Dealing System, ini digunakan untuk penatausahaan SBN di Direktorat Jenderal Perbendaharaannya di sini, ya. Kemudian di Link Room, ini untuk memantau transaksi-transaksi yang ada di pasar uang, baik domestik maupun global. Bloomberg, ya kita teman-teman di JPPR selalu langganan Bloomberg ya untuk memantau seperti apa situasi ekonomi dan terutama pasar uang, pasar modal di seluruh dunia, ya. Reuters juga, ini juga sama, langganan teman-teman di JPPR ya. Apa itu DMFAS? DMFAS itu sistem pengelolaan utang berbasis komputer yang dikembangkan oleh United Nations Conference on Trade and Development. Ini sejak tahun 80-an ya, kita menggunakan ini dari zaman, ya aplikasinya mungkin masih sederhana, tapi di situ untuk database untuk pengelolaan debitur itu cukup lengkap di sana. Nah, ini aja digunakan oleh negara yang memang anggota dari UN CTID tadi. Ya. Dan ini pada dasarnya bagian dari upaya untuk memanage utang dan nanti biar bisa dikomunikasikan dengan sistem-sistem yang ada di global. Nah, bagaimana perkembangannya? Ini dari mulai tahun 80 versi 1 sampai sekarang 6.1 ya.
Ini perkembangannya. Ini operating sistemnya yang ada. Ya, kalau dulu aplikasi bahasa pemrogramannya pakai COBOL, sekarang udah macam-macam ya, sudah sangat canggih. Yang sering kalian lihat sekarang ini dengan web based ya, dengan web based ya tentu akan lebih enak dilihat ya daripada dulu pakai aplikasi yang lama. Nah, intinya di setiap sistem itu selalu ada database dan interface. Selalu seperti itu, ya. Jadi selalu ada database dan selalu ada interface-nya. Mau apa? Nah, ini disinilah di dalam DMFAS itu ada 2 subsistem. Yang pertama adalah DMFAS yang untext-nya, dan yang kedua interface. Kalau untext-nya ini kan untuk menyimpan data-data sebagai database lah ya. Kalau sekarang misalnya ada Oracle, nah interface-nya mau seperti apa? Kalau interface-nya ini akan dibuat di DMFAS interface-nya itu. Ya, yang sekarang berbasis web, ya, dan ini tentu akan mempermudah user dalam mengelola utang. Bagaimana operational life cycle dari instrumen utang ini? Kalian bisa bayangkan, kalau tadi saya sampaikan ya, kalau kita bicara dalam bentuk pinjaman. Di G20 itu kumpul para kepala negara. Kita kemudian promosi. Ini loh, kita punya program, kita punya kegiatan, kita punya proyek-proyek, ada yang enggak yang mau. Nah, di sini ada yang namanya persiapan. Di slide berikutnya akan lebih mudah sebenarnya. Ya. Nah, itu tahap awal. Begitu sudah disepakati, ada penandatanganan loan agreement, dan dari situlah proses administrasi. Setelah tanda tangani, di situ proses administrasi berjalan terkait dengan kontrak loan agreement-nya seperti apa. Ya. Kemudian proses mobilenya atau proses pelaksanaannya, dari mulai proses procurement-nya, pelaksanaan kalau ada pembangunannya, kalau bentuknya jasa misalnya pendidikan ya proses belajarnya, dan kemudian payment principal and interest. Dan di sini baru kemudian di real drawing tadi itu untuk menariknya ya. Dan berikutnya payment principal interest, dan kemudian tahap berikutnya adalah kita harus membayar pokok dan bunga utangnya. Baru kemudian reporting dan analisis. Jadi ada pinjaman yang secara umum modelnya itu kalau sekarang kita terima uang sudah oke, sudah effective date, kita bisa pakai nanti di 10 tahun ke depan baru bayar pokok. Jadi pinjaman luar negeri itu seperti itu, ya. Jadi ada kemudian proses pembayaran pokok. Nah, repotnya lagi kalau ternyata kita gagal di proses real drawing itu ya, melaksanaannya itu gagal, tinggal bayar pokok utangnya itu sudah sekian tahun, sudah presidennya udah ganti, ini kan, baru bayar pokok utang. Nah, itu yang seringkali jadi kritikan kan. Ini nanti gimana 50 tahun ke depan orangnya sudah nggak ada yang utang sekarang, kita harus bayar pokoknya. Tapi itulah siklus dari utang. Ya, siklus dari utang seperti itu. Jadi yang harus dipikirkan ke depannya adalah bagaimana proses real drawing ini, proses pelaksanaan uang yang kita gunakan dari utang itu untuk tujuan apanya, itu harus berhasil. Kalau itu gagal, ya siap-siap generasi berikutnya yang akan menanggung bebannya. Ya. Siap-siap nanggung bebannya, itu kan. Nah, fungsi-fungsi dalam pengelolaan utang yang diakomodasi di DMFAS
recording function untuk merekam semua data-data, debitur, persyaratan utangnya, jangka waktu, jumlahnya, kemudian operating function, ya, operating functionnya ini untuk misalnya dalam proses tadi pelaksanaannya seperti apa, pembayarannya, pengeluarannya seperti apa, controlling and monitoring function, kapan jatuh tempo, kapan bayar bunga, berapa bunganya, reporting function, dan juga analytical function. Yang ikutin yang siklus yang tadi. Ini menu atau menu-menu yang ada di MFAS, ya. Saya sendiri nggak bisa mengakses ya, menu-menu ini nggak bisa mengakses. Intinya ini adalah sistem yang digunakan dalam manajemen utang kita, dalam pengelolaan utang kita. Ya. Yang front office tadi ada beberapa direktorat yang terkait dengan pengelolaan utangnya, secara terkait dengan administrasi dari loan-nya seperti apa, kemudian online loan-nya seperti apa, debt securities-nya seperti apa, sukuk. Nah, ini menunya ada di dalam sini semuanya. Ini ya front office-nya. Kemudian back office-nya terkait dengan mobilization. Tadi loan drawing tadi ya, penggunaan loan-nya untuk apa saja. Ya. Ini aplikasi yang ada di DMFAS. Tadi detailnya seperti ini. Di recording function, apa saja yang bisa dilakukan ini untuk mencatat data terkait dengan pembiayaan yang bersumber dari pinjaman, dari obligasi, dari hibah, dari pendanaan atau pinjaman proyek, dari penerusan pinjaman. Nah, ini semuanya di-entry datanya di recording function yang tadi saya bilang, bahwa akan di-entry data-datanya, lendernya siapa, syaratnya apa, di sini semuanya. Di samping itu ada submenu yang merekam general agreement, organization agreements, dan juga referensi. Ini biasa ya, ada submenu untuk merekam kontraknya nanti mau seperti apa. Operating function ini terkait dengan proses disbursement dan trends, ya, terkait dengan penarikan pinjaman, ya. Menu mobilize ini di sini. Kemudian menu debt service ya ada digunakan untuk merekam data pembayaran pokok dan bunga yang saya sampaikan tadi, bahwa ini harus di manage juga, ya. Nah, di sini bisa untuk membuat schedule, membuat daftar maturity, ya tadi saya sampaikan jatuh temponya mau kapan nih, sudah bisa kita baca di situ datanya. Oh, loan pinjaman ini jatuh temponya di tahun keberapa, itu harus semuanya, ya, gitu. Kemudian controlling monitoring function, di sini ada terkait dengan validasi data, kemudian bisa cek error, cek echo, ya. Ini intinya untuk memastikan bahwa data-datanya sudah oke dan reportnya nanti bisa digunakan dalam analisa pengambilan keputusan. Ya. Dengan 3 bentuk jenis report ini, ada internal, eksternal, dan juga control report. Kalau berdasarkan kategori, ada predefined report without parameter, ada yang with parameter, ada user defined report. Ini terkait dengan jenis-jenis report yang ada di aplikasi DMFAS. Nah, ini yang tadi yang sudah disampaikan oleh grup ketika presentasi ya. Kalau bicara pinjaman tadi, itu bisa dalam negeri, bisa luar negeri. Yang seringkali menjadi isu kan kalau pinjaman itu dari luar negeri. Kenapa? Karena memang tadi kemungkinan akan ada tekanan politik, bebannya juga terlalu berat, bunganya berat. Kalau masalah beban sama ya, bunganya juga sama, surat berharga juga sama. Hanya saja yang paling mendasar kalau kita pakai utang luar negeri itu
dengan denominasi mata uang asing, itu kan resikonya double kan. Kalau terjadi permasalahan dalam konteks nilai tukar, ya itu akan membebani APBN terlalu berat. Kalau misalnya rupiah melemah, begitu kita punya utang, ya akan berlipat-lipat utang kita, gitu kan? Jadi gitu. Kalau utang dalam negeri, otomatis kita tidak tergantung dengan denominasi nilai tukar. Surat berharga juga sama. Walaupun ada dalam bentuk falas ya, walaupun ada bentuk falas juga sih ya di situ. Makanya yang bentuk falas itu bisa diminimalisir. Tapi ya tergantung market lagi. Kayak kemarin misalnya ketika kita butuh uang cepat, mana yang paling cepat laku? Nah, itu di Direktorat Jenderal Portofolio tadi. Di Direktorat Portofolio tadi yang akan menganalisa ini mau kita jualnya pakai yang mana nih? Mau pakai yang falas atau yang rupiah, mau yang mau yang bentuknya retail atau yang nggak retail, itu semuanya harus dibuat di Direktorat Portofolio tadi. Itu ya. Nah, tadi ada pertanyaan bedanya ori dan yang nggak ori gitu, kira-kira gitu ya. Untuk memberikan kesempatan kepada warga negara, maka pemerintah menerbitkan surat utang baik yang syariah maupun yang konvensional itu dalam bentuk retail, pecahannya kecil-kecil. Kalau yang sifatnya corporate kan miliaran ya nilainya untuk satu serinya, atau untuk penjualannya bisa minimal sekian ya, minimal sekian seri gitu kan, minimal sekian banyak surat utangnya. Ya, kalau seri tertentu ada yang dijual secara retail. Nah, kalian bisa membaca pengumuman tuh di websitenya DJPPR, atau mungkin kalian kalau ada misalnya belajar bisnis saham misalnya di beberapa apa namanya itu yang jualan itu ya, kayak kalau di iklan-iklan itu apa aja tuh ya, kemarin sampai lupa namanya. Brokernya itu, lembaga brokernya itu pasti akan menawarkan juga. Lagi dijual nih retail, obligasi dan juga sukuk. Siapa yang mau beli? Kalau sukuk retail sampai minimal 1 juta bisa. Minimal 1 juta bisa. Kemudian jadi di sukuk retail tuh bisa 1 jutaan. Nah, ini siapa yang boleh beli? Warga negara Indonesia. Kalau yang lain tadi ya, begitu kita lempar ke pasar modal, kan sudah nggak bisa kita kontrol siapa yang beli. Bisa orang luar, bisa orang dalam. Bagi orang yang duitnya nganggur, investasi di surat utang itu cukup menjanjikan. Aman, pasti dibayar. Cuman memang nggak ada unsur spekulasi. Nggak ada unsur spekulasi. Nah, gitu ya. Jadi ada obligasi, ada SPN. Apa sih bedanya obligasi dengan SPN? Apa sih bedanya SBSN yang panjang dengan SPN syariah, surat perbendaharaan negara? Kalau surat perbendaharaan negara itu yang jangka pendek, sampai dengan 12 bulan. Misalnya kalau kita lagi nggak punya duit banget itu, maka Menteri Keuangan menerbitkan tuh SPN. Ya. Dalam waktu 12 bulan maksimal tenornya. Nah, itu surat perbendaharaan negara, baik yang konvensional atau syariah. Ya. Nah, selain itu di atas 12 bulan. Kok ada yang retail misalnya ya, retail dari 2 bulan, iya. Yang kayak tadi yang dijual retail itu bisa sampai 2 tahun. Bisa 3 tahun. Tergantung pemerintah nanti seperti apa menganalisanya. Dia dari maturity utangnya tadi, debt maturity-nya.
Kalau ternyata tahun depan banyak sekali yang jatuh tempo, ya kita akan ulur menjadi 3 tahun gitu kan. Jadi seperti itu. Misalnya nih, oh tahun depan banyak nih jatuh tempo, kayaknya APBN kalau harus bayar yang jatuh tempo itu nggak akan sanggup. Oke deh, kita terbitkan surat utang, tetapi jatuh temponya nanti setelah yang tingkat jatuh tempo di surat utang yang sebelumnya. Ya, yang tadi kita bicarakan, gali lubang tutup lubang itu. Mau nggak mau, ya. Ya. Nah, di syariah juga sama, ya. Syariah juga sama seperti itu. Nah, bagaimana aplikasi-aplikasi yang digunakan? Ini tuh. Kalau kita bicara terkait dengan sistem atau pengelolaan utang ini, di proses pengadaan utangnya, itu ada beberapa aplikasi yang harus saling terkait. Tadi ya, BI ETP itu terkait dengan nanti bagaimana pembayarannya, dealing room untuk mengkontrol berapa banyaknya utang, Movits itu terkait dengan terkait dengan sama ya, terkait dengan data-data berapa jumlah utang kita dan sebagainya. ISBN itu penjualannya bisa secara elektronik yang saat ini sudah berkembang seperti itu. Kalian bisa beli ISBN itu dengan mudah sekali sekarang. Ya. Nah, ini di proses pengadaan utangnya. Ya, proses pengadaan utangnya. Nah. Kemudian settlement, cara pembayarannya seperti apa? BI, SSSS tadi, RTJS, Simponi, dan SPAN. Misalnya nih, kalau kalian nanti beli surat utang yang pakai Simponi, kalau pakai perbankan kan biasanya, pakai RTGS ya. RTGS nanti kita dapat kode bayar. Kalian misalnya datang ke bank yang menjual surat utang retail tadi, datang ke sana, mau beli, didata oleh mereka, dapat identitas sebagai investor, nanti diberikan kode bayar, langsung bayar ke perbankan tersebut. Gitu kan? Perbankan tersebut. Nah, perbankan nanti setor ke kas negara. Nah, dari apa yang mereka jual di sana, setor ke kas negara. Kan? Jadi itu. Melalui apa? Melalui Simponi. Simponi nanti masuk ke SPAN, gitu kan? Kemudian data yang tadi sudah ada, ya, saya ilustrasikan ini. Kita mau butuh uang nih, maka negara menerbitkan surat utang. Saya gambarkan yang retail aja. Saya punya SR 015 ya, sukuk retail 015 ada. Dulu negara diumumkan nih, DJPR mengumumkan bahwa negara menerbitkan SR 015 dengan bunga dengan bagi hasil sekian. Bagi hasil sekian, silakan kalau mau beli. Nah, kita datang ke bank untuk beli. Nah, bank itu nanti akan menerima pembayaran dari kita, ya. Dari kita, kemudian bank menyetorkan ke kas negara. Nah, di DMFAS dan SPAN-nya ini nanti otomatis kan akan terekam berapakah SR 015, kapan jatuh temponya, kapan nanti akan bayar bunganya. Nah, setelah itu uang yang sudah terkumpul akan ditarik ke kas negara, ke SPAN. Dari SPAN nanti akan ada proses pembayaran di SPAN nanti setelah setelah digunakan oleh APBN, ada proses pembayaran lagi yang harus direkam di DMFAS bahwa ini loh sudah ada pembayaran bunganya tiap bulan. Nah, nanti akan ada pengeluaran di situ, ya. Jadi itu ya, intinya proses ini mengalir seperti sebagaimana kalau kalian menata usahakan seandainya kalian punya piutang kepada atau punya utang atau piutang kepada orang lain. Kan gitu. Ya. Oke. Nah,
Ini modul-modul yang tadi ya, modul administrasi dari mulai perekaman sampai dengan pelaporan yang tadi sudah kita bicarakan sebelumnya. Ya. Oke. Ya. Yang kalau terkait dengan di modul sakti dan spannya, yaitu nanti akan ada kaitannya, sekali lagi ada kaitannya, walaupun tidak langsung ya, ada kaitannya, walaupun tidak langsung dengan modul-modul yang ada. Nah, kenapa di settlement itu ada modul penerimaan span? Ya karena tadi setelah kita store ke bank, akan oleh bank distorkan ke kas negara, masuk di span. Nah, ketika penarikan, kenapa ada modul komitmen? Ya, uang yang tadi sudah diterima oleh kas negara kan digunakan untuk belanja. Disitulah modul komitmen. Di modul komitmen itu nanti akan ada sumber dananya dari mana nih? Oh sorry, di modul komitmen nanti kalau bentuknya pinjaman ya, karena ini kalau bentuknya pinjaman nanti akan ada tuh sumber dananya dari mana? Oh sumber dananya dari pinjaman. Nah, itu nanti akan muncul. Tetapi kalau surat utang nggak ada muncul tuh modul apa namanya yang sifatnya kayak tadi sumber dana. Karena kalau surat utang itu kan langsung melebur ke dalam pembiayaan dan langsung ke APBN, gitu ya. Kalau menerbitkan di surat utang, jadi langsung melebur. Jadi modul komitmen itu ngapain? Modul komitmen itu ya modul ketika menggunakan dana tadi, ya. Jadi itu. Nah, modul pembayaran apa? Ya, ini modul pembayaran ini ya, ini tadi kan pembayaran kembali. Nah, bayar bunga itu kan jenis belanja. Ingat kan? Bayar bunga itu jenis belanja. Ya, bayar bunga itu kan jenis belanja. Maka modul pembayaran yang main di sini. Nah, bayar bunga. Ya. Kemudian modul general ledger kan sama ya. Otomatis pelaporan kita, pelaporan di APBN kita berapa bunga utang, berapa pokok utang, nanti akan muncul di GL juga. Nah ini kenapa nggak ada garisnya? Karena sebenarnya ini dua sistem yang berjalannya bareng dengan tujuan yang berbeda. Ya. Jadi itu. Mengapa nggak ada garisnya? Karena memang berbeda di situ. Oke. Kalau digabungin banget nggak bisa, karena itu kan sistemnya Yuntek tadi ya, Yuntek tadi kan yang bikin ya, sementara Span kan berjalan. Nah ini ada sistem manual di situ. Ketika kita entry data, sumber dananya dari mana? Dari pinjaman, masuk di situ. Nah, proses bisnis pinjaman atau hibah luar negeri. Nah, ini kalau pinjaman nih, proses bisnisnya gimana? Ini panjang. Yang tadi saya ceritakan, kongkoi-kongkoinya para kepala negara di G20 itu di awal ini. Ini ada kongkoi-kongkoi ini. Wah, gimana nih? Punya apa? Ada program apa? Nah, di sini diobrolin nih. Nah, ini kan diobrolin di sini nih. Oke, kapan mulainya? 2 tahun lagi. Oke deh, 2 tahun lagi atau tahun depan. Nah, ini ngobrolnya di sini di tahap perencanaan ini. Ya, tahap perencanaan ini. Ya, kemudian pengusulannya ada Blue Book. Blue Book ini di Bappenas ya. Pengusulan di internal kita di Bappenas, udah muncul Blue Book, kemudian ketemu dengan calon-calon lender. Kalau udah oke, ada namanya Green Book yang di Bappenas juga. Kemudian ini dibuat kriteria-kriteria kesiapannya seperti apa. Kemudian daftar kegiatan, program, proyek yang kira-kira nanti akan didanai dari pinjaman seperti apa. Karena kalau pinjaman atau hibah itu biasanya untuk program atau proyek tertentu. Ya. Kemudian kalau sudah oke, negosiasi kepada lender, dan loan agreement tanda tangan, dan ini sudah oke, maka loan efektif ini setelah adanya pemenuhan kriteria-kriteria atau kondisi-kondisi yang dipersepatkan. Nah, ini kemudian proses disbursement-nya di sini. Dan baru kemudian
pembayaran ya. Gitu ya. Jadi ini kalau pinjaman, ingat pinjaman. Pinjaman berarti yang tadi yang sebelah kiri ya tadi ya. Nah, kapan DMFAS akan menata usahakan? Ya, sama dengan tadi. Makanya di slide sebelumnya saya sampaikan kalau pinjaman yang diadministrasikan adalah proses negosiasinya sudah jalan, kemudian diadministrasikan adalah setelah loan agreement-nya atau menjelang loan agreement dilakukan, ya ditandatangani. Ini administrasi, mobilization, dan debt service-nya di proses-proses ini. Nah, yang lama itu di proses awal ini tadi, bagaimana kita mendapatkan lender, ada mau minjemin nggak? Ada mekanisme penarikan dana pinjaman, ada yang namanya direct payment atau pembayaran langsung. Ini dibayarkan kepada pihak ketiga yang ditunjuk atau dari yang diberikan atau yang ditunjuk untuk melakukan proses memenuhi kebutuhan barang jasa dalam pinjaman tersebut. Ya. Kemudian ada transfer ke Erkun, transfer dari negara dari lender ke Erkun langsung. Kemudian ada pembiayaan pendahuluan, ini sangat jarang sekali ya. Letter of credit ini biasanya juga untuk pembayaran, misalnya kalau nanti ada transaksi untuk pemenuhan ya barang-barang yang sudah disepakati dalam perjanjian, itu nanti pembayarannya pakai letter of credit yang diterbitkan oleh perbankan di negara pemberi pinjaman dan di negara kita seperti apa. Ya. Dan Reksus itu rekening khusus untuk menampung kebutuhan-kebutuhan kita, kebutuhan belanjanya di Indonesia untuk apa saja ditampung dengan Reksus, nanti direimburse dari dana pinjaman. Ya. Ini tadi sudah ya metode penerbitannya pasar perdana. Kalau pasar perdana jelas ada yang lelang, ada non lelang. Ya. Tadi sudah dibahas. Kalau yang lelang, ini yang teman-teman di JPPR akan menunjuk lembaga mana saja yang akan menjual surat utang. Brokernya lah, menunjuk broker di situ. Ya, ini brokernya. Karena tadi, kalau yang non lelang tadi ada penerbitan SPN, ya, kemudian sukuk dan haji karena memang ini spesifik, ya, karena spesifik ya, dengan private placement. Kalau book building ini yang sifatnya memang di blok ini loh yang untuk ori. Jadi ditetapkan seperti itu, makanya di situ ori, kemudian sukuk retail, dalam bentuk falas, ini nggak dilelangkan berapanya, tetapi dia nanti akan di blok sekian yang nanti akan dikeluarkan dalam bentuk ini, ya, masuk global sukuk juga. Kemudian proses bisnis transaksi secara langsung. Ya. Ya tadi saya dealer ya, dealer di JPPR. Jadi namanya dealer kalau misalnya brokernya tadi itu. Ya. Berapa yang akan dijual, seri apa, dan berapa nominalnya, dan berapa budget. Nah, ini sudah ditetapkan dulu. Ya, tetapkan dulu. Nah, kemudian termasuk harganya juga, ya. Nanti kemudian sang dealer ini menyampaikan melalui dealing room, ya, dealing room teman-teman di JPPR itu akan memantau berapakah yang akan dikeluarkan, akan diterbit, yang akan dikeluarkan ke pasar. Ya, nanti ada dealer counterpart ya yang nanti akan
mencetak dan mengirimkan tiket kepada pembeli. Nah, di sini dijual di sini, udah pada beli semuanya. Ya, kemudian dokumen hasil transaksi tadi disampaikan ke DJPPR, kemudian disampaikan berapa sih hasil transaksinya. Hasil transaksinya misalnya 6 triliun misalnya. Ya, kemudian ditetapkan dokumen hasil transaksi. Ya, berikutnya uangnya akan ditransfer. Ya, uangnya akan ditransfer ke kas negara setelah dicatat di DM-Fast berapakah jumlah utang kita, surat utang kita yang kita terbitkan dan terjual. Nih. Kalau lelang, ini yang sifatnya kayak corporate yang jumlahnya besar tadi ya. Ini ada pengumuman dulu. Ada pengumuman. Nah, di pengumuman ini para investor dan dealer otomatis mengumumkan berapakah yang akan dilelang. Nah, nanti investornya ini akan menawarkan atau akan mengajukan kepada dealer berapa yang akan dibeli, kan? Nah, proses bidding. Kemudian dari proses ini ada bagaimana proses lelang ini bisa dilakukan. Kemudian dilakukan proses pembayaran, jaminan-jaminan dengan BYTP ini kan, yang nanti ada kaitannya dengan proses penggunaan atau penerimaan dananya. Karena namanya bidding kan uang juga harus di-store dulu gitu kan. Jadi kalau kita mau bayar itu, kalau mau beli itu uang store dulu. Nanti baru ada penetapan berapa. Bidding, tabulasi alokasi, berapakah yang akan dilepas, dan hasil lelangnya diputuskan oleh menteri. Berapakah hasil lelangnya di sini? Pengumumannya diumumkan, ya, dan nanti disampaikan kepada investornya, oke, Anda disetujui yang Anda beli sebesar 10 miliar misalnya. Nah, baru kemudian proses settlement-nya ini akan ditetapkan uang yang bisa diterima di kas negara dan dilaporkan di entry di DM-Fast yang kemudian nanti akan disetorkan ke kas negara. Jadi intinya di sini bedanya. Ada proses bidding antara investor dengan dealer. Oke. Private placement. Kalau private placement lebih mudah sebenarnya. Karena tadi ya, karena memang tujuannya untuk tujuan tertentu, ya. Ada pihak ketika kita menetapkan akan menjual SBN, ada pihak tertentu, pihak ketiga atau pihak yang ingin membeli tadi menawarkan pembelian SBN, ya kan? Dari penawaran tersebut, Menteri Keuangan nanti akan meneliti, ya, kalau memang oke, akan disampaikan kepada pihak ketiga, ya, dibahas terkait dengan kelayakannya antara pihak ketiga dengan DJPPR. Kalau sudah sepakat, maka diterbitkan dokumen kesepakatan, ya, kemudian ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Dalam hal ini Dirjen BPR menetapkan atas nama Menteri Keuangan, dan kemudian dilakukan proses pembayaran. Ya, proses pembayaran di sini. Ini kalau yang private placement. Yang melalui SBN, ya, book building. Nah, ini antara investor, tentu saja ya, antara investor di sini yang ada dengan menggunakan sistem yang sudah dibangun secara elektronik, ya, nanti bisa melakukan pemesanan kepada mitra distribusi SBN retail online. Ya, ini investor harus meregistrasi dulu nih ke sini. Nah, tapi sebelumnya account officer DJPPR ini men-setting dulu ya, setting parameter berapakah yang akan dijual, ya, dimasukkan ke aplikasi ISBN ini.
Nah, investor belinya melalui mitra distribusi. Nah, kemudian investor ini, kalau sudah ada yang beli ke investor ini, maka dia akan menyetor ke kas negara melalui simponi, ya, dan distorkannya melalui BI tentunya ya, melalui BI. Dan datanya nanti akan dikirim ke DM-Fast untuk dicatat berapakah yang dihasilkan dari penjualan yang melalui book building ini, gitu ya. Nah, ini terkait dengan mekanisme proses dalam pembelian atau penjualan surat utang. Kalau buyback atau debt switching SBN seperti apa? Ya. Yang pertama diawali dari proses pengumuman rencana lelang, ya. Kemudian kalau buyback kan berarti kan membeli ke dealer. Jadi pemerintah akan beli ke dealer ini surat utang yang mereka pegang. Misalnya nih, kalau kalian beli melalui bank A, dealer di bank A itu nanti yang menyimpan surat utang kalian nanti. Nah, ini akan pemerintah atau JPPR akan mendaftar atau akan melakukan pembelian melalui dealer-dealer tadi. Jadi itu, kemudian otomatis kan ada penawaran berapa nih yang akan dilepas dengan harga berapa misalnya. Kan ini melalui pasar sekunder kan, pasar sekunder sehingga terjadi tawar-menawar di situ. Kemudian setelah diputuskan hasilnya berapa, ya kemudian pemerintah akan membayarkan kepada dealernya berapa yang sudah disepakati tadi untuk membeli kembali surat utang yang sudah diterbitkan yang ada di dealer-dealer. Ini proses buyback-nya. Itu tadi kalau terkait dengan surat berharga negara. Bagaimana proses bisnis penerbitan atau penarikan pinjaman atau hibah? Pinjaman di APBN itu kan digunakan untuk belanja tadi ya, digunakan untuk memenuhi belanja. Dan nanti di setiap kementerian lembaga harus melakukan permohonan register. Jadi nanti ada namanya register pinjaman atau hibah ke DJPPR melalui Kanwil Dirjen Perbendaharaan kalau yang ada di daerah-daerah. Nah, mereka nanti akan mendapatkan nomor register pinjaman atau hibah. Kemudian proses penarikannya. Nanti agar proses penarikan digunakan untuk apa? Untuk belanja. Misalnya nih, ketika bangun gedung, waktunya bayar, sumber dananya dari mana? Dari pinjaman yang sudah diregistrasi tadi. Nanti ditarik di situ proses penarikan pinjaman, penarikan pinjaman untuk belanja. Kemudian penerbitan surat penetapan, ya SP3 dan SP4H. Saya lupa SP3, SP4H. Lupa saya. Saya lihat dulu. Surat pengesahan pembukuan, ya, surat pengesahan pembukuan ini kalau di pembayaran biasa, kalau di SPAN itu SP2D, ya SP2D. Kalau SP4H surat perintah pembukuan penarikan pinjaman atau hibah SP4H. Jadi kalau di aplikasi Sakti dan SPAN itu SP2D-nya lah kira-kira gitu. Ya, SP4H itu. Jadi diterbitkan situ, kemudian penyampaian SP4H ke KPPN khusus pinjaman atau hibah. Ya. Nah,
Nah, disinilah kemudian model komitmen dan model pembayaran dispan. Begitu ada surat permintaan dari DJPR, KPPN akan menerbitkan yang untuk mencatatkan di APBN. Itu yang saya sampaikan tadi. Kenapa sih itu garisnya nggak ada garis di proses SPAN dengan proses di MFAS? Karena masih ada belum terintegrasi datanya, ya belum terintegrasi datanya. Ini proses penerbitan atau penarikan pinjaman atau hibah. Ingat ini pinjaman atau hibah. Kalau surat utang kan sudah melebur ya, sudah blend dengan APBN keseluruhan. Ini data-data apa saja di di SP3 dan SP4H itu ya. Atau di NOD-nya itu data-data apa saja ya. Ini tanggal valuta penarikan, tanggal kurs valuta, tanggal terima dokumen, mata uang efektifnya apa, jumlah penarikan dalam mata uang efektif, nilai ekuivalen pada mata uang trends-nya seperti apa, nilai ekuivalen dalam mata uang pinjaman berapa. Nah, ini semuanya ada dalam data penarikan pinjamannya. Bagaimana proses bisnis pembayaran pinjaman atau utang? Ya, dari DMFAS tadi, ya, dari sistem aplikasi terkait dengan pinjaman pengembalian pinjaman ini, ya, nanti akan ada data berapa yang harus dikembalikan ataupun berapa yang akan di buyback di situ. Nah, ini dibuat perekaman rencana pembayaran dan tagihan, kemudian mencetak dokumen pembayarannya, dan berikutnya di aplikasi di modul pembayaran nanti akan direkam SPP, SPM terkait dengan pengembalian pokok utang maupun bunga utang dan diterbitkan SP2D serta PAP. Intinya tetap diterbitkan SPM, kemudian SPP dan SP2D untuk mencatatkan di APBN bahwa kita sudah membayar pinjaman baik bunga maupun pokoknya. Nah, ini fitur-fitur terkait dengan entry data pinjaman di DMFAS. Ada agreement info 1, isinya apa? Informasi umum terkait dengan pinjaman tersebut. Ya, agreement info 2 dan seterusnya. Nah, ini apa saja bisa kalian baca ya. Drawing info, ini loan ID-nya berapa, kemudian nanti kapan akan digunakan dananya, akan dicatatkan di sini. Nah, ini fitur-fitur yang digunakan untuk mencatat ketika proses penarikan pinjaman atau penggunaan pinjaman. Ya. Sekali lagi, saya tadi di awal menyampaikan saya sendiri belum pernah menggunakan aplikasi ini, sehingga saya mungkin agak sedikit mengilustrasikan saja. Format laporannya, yang tadi kan terkait dengan beberapa jenis laporan, ya, ada standar reporting reports, jenis laporan operasional dan manajerial, mulai dari rekapitulasi pembayaran, denda, atau penarikan, jatuh tempo utang, dan sebagainya. Kemudian ada user-defined reporting, berisi berbagai jenis laporan yang isinya ditentukan oleh pengguna, baik dengan atau tanpa parameter. Tadi kan ada without parameter dan with parameter kan. Kemudian World Bank report, laporan yang disesuaikan dengan format yang ditentukan oleh World Bank. Ya. Ini contoh reportnya. Nggak kelihatan ya, bisa kalian lihat di slide kalian. Oke, ini user defined report, kita ingin tahu, ini yang sering kalau kalian buka websitenya di DJPR, pasti ada report yang seperti ini. Ya, jenis pinjamannya apa saja, itu bisa kita minta customize ya sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Oke, sampai di sini, ada yang mau tanyakan? Permisi Pak, izin bertanya. Ya, silakan.
Ya, tadi di bagian kebijakan pengelolaan utang, itu kan ada salah satu kebijakan yang mengatakan bahwa tidak boleh ada agenda politik yang disalurkan oleh pihak kreditor. Nah, itu kenapa begitu, Pak? Kan nanti secara implisit tetap ada, Pak. Gitu. Siapa yang nanya tadi? Ayo, Pak. Sekali. Kalau kamu misalnya mau pinjem, kepepet banget, mau pinjem uang ke orang, kemudian orangnya kira-kira punya syarat, itu wajar nggak? Kalau saya kepepet banget ya wajar mungkin, Pak. Saya belum pernah. Wajar ya. Tapi kalau syaratnya kemudian kamu harus memotong tangan kamu yang sebelah kiri misalnya, nggak usah sebelah atau nggak usah memotong tangan, ujung jari kelingking kamu kan harus dipotong tuh, mau nggak? Tergantung seberapa kepepetnya, Pak. Kalau kepepet mau, serius, kan? Kalau dihargain berapa tuh ujung jari kelingking? Artinya gini, saya bilang tekanan politik kan sangat mungkin tekanan politik itu bisa berdampak kepada keamanan, bisa berdampak kepada kemandirian, intervensi-intervensi. Nah, itu yang kita hindari. Walaupun secara umum pasti ada, hanya kan tidak secara eksplisit akan nampak di situ. Itu bukan menjadi rahasia umum, ya. Nah, itu maksudnya tidak boleh ada agenda politik, ya jangan kemudian menekan ya contoh-contoh atau mungkin pengalaman-pengalaman yang pernah kita baca, walaupun itu belum tentu benar dan perlu kita konfirmasi lagi. Oh, ini agenda politik nih, dia ngasih pinjaman, nanti pasti akan gini, gitu kan? Itu kan opini yang selalu muncul kalau kita berbicara terkait dengan pinjaman luar negeri. Nah, itu tidak bisa dihindari, tetapi itu nggak boleh muncul secara eksplisit dan harus benar-benar kita analisa yang tadi itu, kaitannya ada risiko nggak? Risikonya apa? Nah, risiko kedaulatan negara, risiko terhadap keamanan negara, ya itu tentu harus dipertimbangkan. Jadi itu aja sih sebenarnya, karena memang tidak bisa dipungkiri, kalau kita bicara terkait dengan ada kepentingan politik bagi lender, itu sangat-sangat mungkin. Hanya gimana kita minimalisir, kita butuh duit, kan gitu kan? Butuh duit jangan ngatur, jangan ngeyel, gitu kan? Butuh duit ya nurut aja, gitu kan? Mau diatur, kan gitu. Nah ini batasan mau diaturnya nanti mau seperti apa, sejauh apa, itu yang nggak boleh masuk ke agenda politik. Misalnya sampai nanti presidennya harus si A, nah ini kan nggak bisa kayak gitu kan? Kita kan demokrasi. Nggak boleh kemudian ada yang memaksa gitu gara-gara ngasih pinjaman. Kalau nggak gitu uangnya nggak saya kasih pinjaman. Walaupun kadang-kadang kita juga dengar ini berita underground-nya misalnya ya, oh si ini, Pak itu sudah sowan ke negara A, negara B, kayaknya meminta dukungan politik menjadi ini. Apa sih yang nanti kira-kira akan didapatkan? Itu hal yang biasa, bukan hal yang tabu. Tetapi ketika berbicara pinjaman, nggak boleh secara eksplisit menandakan ketika saya pinjamin, Anda harus melakukan A, melakukan B. Dan itu pasti nggak akan terjadi. Makanya itu sebenarnya syarat yang sifatnya normatif dan kalau boleh saya katakan agak klise gitu kan. Kenapa klise? Ya sesuatu yang sebenarnya umum lazim pada dasarnya kalau ada tuntutan-tuntutan dari orang yang ngasih pinjaman. Tapi bagaimana kita minimalisir nggak sampai mengganggu kedaulatan negara? Itu ada batasan-batasnya di sana. Gitu ya, kali. Baik, Pak, bisa dipahami. Terima kasih. Ada lagi? Ada? Ini ada. Oke, kalau nggak ada, terkait dengan tugas kalian, saya sudah baca
kalian kan sebentar lagi nulis KTTA ya. Tolong kalian belajar lagi, baca-baca lagi seperti apa sih struktur penulisan di karya tulis ataupun di laporan-laporan. Beberapa yang saya baca diantaranya strukturnya kalian masih konvensional banget, dan ya antara indennya, numberingnya, fontnya, pembuatan tabelnya, atau kalau ada tabel ya, tulisannya itu masih banyak yang asal-asalan. Mungkin itu ada kesulitan ketika kalian harus kerja jarak jauh ya, untuk mengkonsolidasikannya susah. Tapi harusnya ada orang atau seseorang yang ditugaskan untuk mengedit dan merapikan. Nah, ini kayaknya masih kacau. Kalau masalah isi juga sama. Masalah isi ya secara umum oke. Hanya memang kalian juga harus belajar, karena ini juga sifatnya makalah ya, belajar untuk membuat misalnya kutipan-kutipan dan juga sumber daftar pustaka dengan sebaik mungkin. Ini untuk latihan ketika kalian nanti akan menyusun KTTA dan laporan ya. Itu menjadi penting. Nah, saya minta di masing-masing grup membuat slide maksimal 20 slide dari makalahnya. Nanti minggu depan atau minggu terakhir juga akan kita gilir, ada presentasi beberapa menit saja, mungkin 5-10 menit di masing-masing grup. Ya, maksimal 20 lah, maksimal 15 slide ya, 15 slide masih maksimal sekali. Itu ya. Secara umum sih ya saya nggak akan nilai bagusnya, kurang atau bagus atau jeleknya enggak. Ya. Jadi itu. Oke. Baik itu ya. Ada yang mau tanyakan? Baik, kalau nggak ada, ketemu lagi hari Kamis depan. Ya, tolong koordinasikan dengan 502 hari Kamisnya. Dan mudah-mudahan sehat semuanya. Sampai ketemu lagi. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.